belum dibukain gitu loh pintu ilmu masuknya. Ah. Jadi selama kita mau dengerin, berusaha buat paham, bisa jadi nanti suatu saat nggak tahu berapa tahun lagi, oh ini pernah diajarin, oh ternyata begini gitu. Iya. Bisa jadi yang bikin ngertinya bukan gue cuma gua- nyampein doang. Gue pernah ngerasain itu. Jadi Pasti itu kayak gitu ada. kan gue di bidang bahasa Inggris ya. Hmm. Jadi gini ceritanya. Waktu itu pelajaran tenses. Heeh. Dan gue paling gedeg sama yang namanya tenses waktu itu. Karena apa? Kita harus hafal rumus. Ya. Kita harus tahu verb. Kita harus tahu regular, irregular. Betul. Dan setelah gue tahu ternyata setelah membuat tenses itu kalimat positif, negatif, ke interrogatifnya itu tinggal tambahin sama to be-nya pindahin ke depan. Nah, Gue paham itu setelah gue kuliah. Waktu SMP itu gue cuma paham basicnya doang kayak simple past, simple present. Pas kuliah kan diajarin pas perfect future, future segala macam, continuous, dan gue langsung paham di situ. Oh tekniknya begitu. iya padahal kan dulu udah diajarin kan. Jadi ibaratnya tuh ilmu tuh sebenarnya udah nungguin depan pintu, tinggal ada yang bukain kunci. Nah, bukain kuncinya siapa tahu bukan gua. Iya. Dan orang lain bisa tapi jadi udah nyerap di kita tuh sebenarnya gitu loh. Betul. Makanya jangan coba buat, bukan jangan ya, sebisa mungkin belajar nggak dari satu sumber doang gitu. Iya memang. Karena kalau di kita di pendidikan diajarin kan ya, model belajar orang-orang kan ada yang auditorial, ada yang visual, ada yang apa sih namanya, psikomotor, Iya, psikomotorik. lebih kayak banyak kinestetiknya ya. Bisa Kita jadi tuh masuknya kemana gitu loh. itu beda-beda tiap orang. Makanya tuh kan biasanya ada tes apa sih kayak IQ? psikologi. Ya kayak tes psikologi, cara belajarnya, metodenya gimana. Itu Merokok Pin? jatuh Mbak koreknya. Ya koreknya jatuh ya? Ya, lumayan itu tokai. Tokai, mereknya tai. 3.000 itu Mbak 3.000. Kalau kriket saya ambil Mbak. Berhenti turun dulu. Gurih lagi. Lagian cuci rambut pakai korek, aneh banget. Caca. Tapi tuh kita ngeliat perempuan kayak gitu senang ya, Bin. Tapi kalau cewek kita dating gitu kita paling marah ya. Iya lagi. Makanya gue nggak pernah nyari cewek yang kayak begitu. Jangan ah. Enggak, gue nggak pengen. Jadi tontonan orang-orang pengen yang tertutup gitu kan. Betul. Iya. Oke, balik lagi ke pendidikan ya. Tentang pengalaman. Nggak tahu mereka itu tadi kita ngeliatin cewek gimana. Oh iya. Lu tahu gitar nggak? Ada modelnya enggak, gitar gambus. Gitar gambus. Bodinya K8 Arab ya Allah, jokesnya bintang Emon itu. Tapi dia keren loh jokesnya. Iya lagi. Iya kan? Menurut gue sih ya, kata yang paling gue inget tuh. Menurut gue nih ya, Andika Kangen Men tuh keren menurut gua, tapi sayangnya dia nggak nurut. Itu jokes bintang Emon tuh sebenarnya juga tuh mulutnya. Tapi keren sih dia kalau bikin jokes gitu. Gua akuin keren. Kalau setiap kali lewat FYP di TikTok gua tonton tuh pasti. Dan mendidik kalau menurut gua. Ya. Dan mendidik, ada isinya gitu, nggak tong kosong doang. Ya. Dia lawakan mendidik gitu. Jadi orang nyerna gitu sambil ketawa sambil nyerna. Dan begitupun ketika teknik mengajar. Ada siswa yang nggak mau serius banget, ya kan? Betul. Ada yang pengen sambil bercanda. Betul. Nah, teknik gue mengajar tuh Pin, kalau di kelas gue selalu di mix dengan candaan-candaan, omongan-omongan celetukan yang buat orang ketawa. Kalau lu gimana di kelas? Kalau dibilang bercanda sih gue nggak banyak, tapi gue nggak pengen serius. Jadi lebih ke santai. Berusaha sesantai mungkin, maksudnya be friend sama student gitu ya? Ya, jadi kalau misalkan gue serius, gue yang gue harus textbook banget gitu misalkan, itu menurut gue nyajar ribet, gimana yang nerima gitu kan? Jadi lebih santai. Kan masih pakai metode di kuliah sih bang, kayak lagi presentasi aja. Iya. Kan katanya presentasi harus gini, tangannya harus begini lah, apa segala macam. Nggak, yang penting kita nyaman dulu aja nyampein ya. Orang tuh nggak bakal nyerna apa yang kita omongin kalau kita ngomongnya tuh nggak nyaman gitu. Tapi di kelas nih, ketika pembelajaran matematika, setelah selesai pembelajaran matematika kan kita ngasih tugas nih, ya kan? Berapa persen dari sekian siswa, berapa persen yang kiranya paham saat itu juga, yang bisa mengerjakan tanpa menyontek? Kalau dari satu kelas menurut gua nggak nyampe 5 orang. Nggak nyampe 5 orang. Nggak nyampe 5 orang. Kalau di matematika ya. Di matematika ya. Makanya gue lebih banyak mending ngasih tugas di hari itu, maksudnya ngasih soal buat dikerjain. Silakan lu mau kerja sama temen atau gimana, tapi bukan nyontek, lebih ke nyari gimana caranya minta diajarin temen. Kadang juga
gue sengaja nggak mau ngajarin bocah bang. Biar mereka cari sendiri. Tapi jatuhnya kan udah ada yang paham nih. Gue tahu nih, oh kuncinya di sini nih, di kelas ini si ini paham, ada beberapa orang paham. Udah coba deh dia ngajarin juga gitu. Karena kan gue kan anak kurtilas banget nih. Gue kan SMA anak dulu kan gue korban pertama kurtilas. Oh, ya? Kurikulum 2013. Kan gue SMA masuk 2013. Oh iya. Nah itu ada namanya pembelajaran teman sejawat. Ya penilaian juga ada. Terus belajar sama teman sepantaran juga gitu banyak. Jadi intinya kita belajar nggak cuma lewat guru. Dari sumber-sumber lain seperti itu. Dan memang sepengalaman gue ya, banyak siswa itu ketika guru ngajar tuh mereka nggak paham. Ya. Cuma sekian persen doang mereka paham. Betul. Dan yang nggak paham ini kebanyakan mereka pasrah. Ya, itu ya kan? Itu yang lumayan sebel juga gue. Karena gimana ya? Gue sampai wanti-wanti biasanya di kelas kalau nggak paham tuh tanya aja, nggak apa-apa sini, maju aja satu-satu juga nggak apa-apa. Daripada diem terus tiba-tiba gue suruh maju. Gue seneng banget nyuruh maju orang soalnya. Iya. Soalnya gue yakin nih matematika adalah pelajaran yang lumayan, ya lu tau lah ya kayak gimana. Jadi kalau misalkan buat nilai, kita udah ngukur nilai mereka bakal seberapa. Kayak kemarin nih gue ngisi nilai nih buat yang tengah semester tuh, berapa TP itu gue isi. Itu kebanyakan nilainya gue tambahin karena keaktifan maju. Ini buat mungkin yang nonton yang nilainya pas-pasan di angka 70-an, gitu karena lu nggak rajin maju, bro. Karena jangan takut salah gitu. Iya, loh, salah pun gue kasih tambahan nilainya. Iya, seenggaknya ketika nanti di kerja atau di kuliah, yang paling utama itu adalah keberanian, bener nggak? Ya, betul. Iya kan? Kalau kita udah biasa berani nih, maju, nanya, nggak tahu apa-apa, kita nanya. Itu bakal jadi kebiasaan, bakal yang tadinya SMP lu nggak ngerti apa-apa di SMA karena habit yang bagus kayak gitu, kesananya tuh pasti bakalan bagus. Gua bakal gampang. Iya. Karena dari berani dulu. itu, Pin. Dari berani dulu emang tahapannya berani dulu. Pertama itu berani dulu. Bukan berani sama orang ya. Berani apa ya? Kepo lah ya. Kita bisa dibilang ya banyak tanya juga nggak masalah. Kan malu bertanya saat di jalan kan ya kalau istilahnya kan gitu. Yang penting berani nanya, berani ngomong kalau nggak ngerti. Kita juga nggak bakal ya mungkin beberapa guru akan marah-marah kalau nggak ngerti-ngerti. Ya berarti lu sadar diri kalau guru sampai marah ya. Iya. Berarti memang apa namanya mungkin karena nggak merhatiin makanya dia nanya. Biasanya kan kalau udah merhatiin kan nanya pun guru pun tahu yang mana merhatiin, yang mana nggak merhatiin tuh guru tahu. Meskipun nggak ngomel di kelas, dia tuh cuma diem aja. Ya betul. Dan ujung-ujungnya pasti ditunjuk, kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Ya kan? Itu kemarin beberapa kali lah, udah sering juga sih. Kayak nih sekarang tanggal berapa? Oh tanggal 21 misalkan. Absen 21 siapa? Gue cek absennya. Ayo maju absen 21. Si siapa misalkan. Terus nggak ngerti, saya nggak ngerti sama sekali. Kok sama sekali sih? Kok sama sekali? Iya. Ngapain aja di kelas gitu kan? Iya. Akhirnya? Ya udah. Ya paling kalau gue kasih ini satu orang lagi deh, lu berdua kerjain soal ini. Ntar maju perwakilan aja satu, tapi ngerjainnya berdua gitu. Tapi berdua ini masih nanya aja. Kalau nggak gitu kan mereka nggak nanya yang ngerti akhirnya. Coba tanya yang ngerti biar diajarin juga gitu. Mungkin ya kalau misalkan si siswanya kritis, lah kan kita diajarin sama si bapak ini kok nanya ke orang malah suruh belajar sama temen gitu. Ya mungkin mereka nggak ngerti, gue juga ya udah terserah lo mau mikir kayak gimana. Tapi gue udah ngajarin nggak bisa gitu. Coba sama teman kali aja lebih bisa. Karena memang biasanya sama temen tuh bisa. Ya. Dia nggak malu buat bertanya gitu. Siswa itu kan ketika dia nggak paham karena dia malu untuk bertanya dan nggak berani untuk maju. Ada gap sebenarnya juga kita secara umur beda banget. Terus guru dan murid itu juga bukan temen gitu ya. Secara faktualnya sebenarnya bukan temen. Cuma kita sebisa mungkin berusaha buat jadi temen. Ya kalau misalkan ada, ini buat kalian juga nih, kalau ada guru yang udah memposisikan diri mau berteman sama kalian juga harus tetap ada batasan gitu. Di dalam kelas tuh kita guru dan murid. Tapi kalau di luar sekolah, kalian mau ngobrol segala macem gitu tentang percintaan segala macam ya nggak masalah. Karena kita dengan batasan ya. Apalagi di lingkungan sekolah. Kalau gue sih di lingkungan sekolah tuh pusing ngedenger bocah itu ngomong EG. Gini EG kan ya kita tahu kayak perdebatan anjay kemarin aja sebenarnya. Kita tahu artinya apa gitu. Harusnya juga dihindarin kata-kata begitu.
begah juga kuping dengernya. Iya. Ya kan. Ya meskipun gue juga di luar lebih parah daripada itu ya. Iya, Cuman ketika lingkungan sekolah kita jaga lah. kita Banyak harus bisa malaikat di situ. menempatkan diri kita sendiri gitu kan. Betul. Iya. Oke. Kita udah sampai lagi di sekolah. Iya, nyampe dah. Nyampe. Oke, Pin. Ya, Saran untuk siswa-siswi yang lu ajar nih, ya. Apa sih saran untuk mereka? Apakah itu dalam hal pelajaran matematika? Apakah itu tentang kehidupan yang ada di sekolah atau gimana? Ada saran nggak buat mereka? Gue mau ngutip kata-kata almarhum Ustadz Imam Sugioto. Itu guru gue pas SMA. Jadi ngelakuin apapun, belajar, mau hidup, belajar apapun lah. Itu pertama niatnya harus lurus dulu. Niatnya harus lurus dulu. Prosesnya itu sebisa mungkin lu sempurnain. Kenapa? Soalnya biar nggak khawatir sama hasil. Orang-orang yang khawatir sama hasilnya berarti antara niatnya nggak lurus atau prosesnya nggak sempurna. Jadi dia nggak pede. Makanya pesan gue, coba lurusin buat belajar di sekolah ataupun nanti ngejar cita-cita lu, ya lurusin niat lu, sempurnain proses lu biar lu nggak khawatir sama hasil lu. Itu aja. Udah itu aja. Ya. Oke, keren banget kata-katanya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Apin, guru gembrot kita. Guru gembrot. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga kalian suka. Sekian ngobsan dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.